Mama nggak bisa selalu nemenin kalian. Mama divonis kanker. Memang Mama mau kemana? Rumahnya Allah. Mama nggak boleh pergi ke sana. Aku nggak akan biarin Mama. Aku titip anak-anak ya, Mas. Aku sudah dijemput. Aku akan selalu mengurus dan menjaga anak-anakmu dengan baik. Karena suatu hari nanti kita akan berkumpul kembali. Kalau kamu benar-benar bersedia untuk menjadi ibu dari anak-anakku, kamu akan mendapatkan status kamu sebagai istriku. Tapi, kamu tidak akan pernah mendapatkan cinta aku ya. Cintaku itu cuma untuk istriku. Saya terima nikahnya Kanza binti Irwan dengan mas kawin seperangkat alat sholat membayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat ya, kalian berdua sudah sah menjadi suami istri. Alhamdulillah, akhirnya sekarang kamu menikah dengan Mas Bayu. Semoga Allah meridhoi pernikahan kalian dan bahagia selamanya. Makasih, Om. Ya Allah, semoga jalannya aku pilih tidak salah. Meski aku tahu suami aku udah berjanji untuk tidak akan pernah mencintai aku. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk mengabdi sebagai seorang istri. Ya Allah, aku mau Mama datang ke acara ulang tahun aku. Tolong kabulkan doaku ya Allah. Ayo, potong kuenya sayang. Itu, teman-temannya udah banyak itu. Aku nggak mau, aku mau tungguin Mama. Cepetan potong. Aku nggak mau, aku mau tungguin Mama. Enggak. Udah berapa kali kakak bilang Mama tuh udah meninggal. Dan Mama nggak mungkin kesini, nggak mungkin datang ke ulang tahun kamu. Mama udah janji Mama akan datang. Mama cuma bilang perginya sebentar. Dengerin kakak, orang udah ketemuin Allah itu nggak bakal mungkin bisa balik lagi. Sekarang udah potong kuenya, teman-teman kamu udah nungguin. Ayo, ayo cepat potong kuenya, kirana daripada kakak marah. Papa jangan. Aku tahu kalau Mama akan ke ulang tahun aku. Sudah, Nabi. Tidak usah dipaksa. Bener kan Kak? Apa aku bilang Mama pasti pulang? Itu kan bukan Sa.
Aku seneng, akhirnya Mama pulang. Kok dia pakai kebaya gitu sih? Jangan-jangan papa nikah lagi sama dia. Bayu, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Apa memang kamu sudah menikah? Iya, benar Ibu. Ibu, ini Kanza. Kanza, ini Bu Lastri, ibuku. Dan yang di sana, anak-anakku, Dani, Nadia, dan ini Kirana. Kok bisa sih Papa menikah nggak bilang-bilang dulu? Ma, tadi aku nungguin Mama. Soalnya aku tahu kalau Mama akan datang ke ulang tahun aku. Aku tahu Mama nggak pernah bohong. Kan kata Mama ke rumah Allahnya nggak lama. Ayo Ma, kita potong kuenya. Sudah kumpul semua. Sebelum kita potong, kita coba lagi dulu ya. Nyanyi apa? Happy birthday to you, ya. Happy birthday to you. Cukup Kirana. Kamu sadar gak sih? Dia itu bukan mama kamu. Dani, apa-apaan kamu? Dani! Dani, mau kemana kamu? Dani! 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 Dani, buka pintunya. Nadia, buka pintunya. Keluar kalian. Kayaknya Papa marah banget deh. Gue gak peduli, biarin aja dia parah. Dani, Nadia, keluar. Atau Papa dobrak pintunya. Dani, Nadia, keluar. Kalian berdua itu harus minta maaf sama Mama Kanza sama Kirana. Keterlaluan kalian. Ayo keluar. Aku gak sudi minta maaf sama dia. Dia bukan mama aku dan gak akan pernah jadi pengganti mama aku. Ngerti, Pak? Dani! Nadia! Bayu, biarkan anak-anak itu tenang dulu di dalam kamarnya. Tapi Ibu, bagaimanapun juga. Bayu, kamu tahu, pernikahan itu kan bukan sepele. Kan selama ini kamu kan tidak pernah bicarakan sama anak-anak dan ibu. Tiba-tiba kamu sekarang bawa perempuan lain ke rumah ini, perempuan baru. Ibu kok sekarang malah nyalain aku? Bukannya selama ini Ibu yang menyuruh saya untuk menikah lagi, iya kan? Setiap kali ada masalah dengan diriku sendiri, dengan anak-anak, dengan rumah ini, Ibu selalu menyuruh saya untuk menikah lagi supaya ada yang bisa menjaga aku, bisa menjaga anak-anak Ibu di rumah ini. Setelah aku mengambil keputusan untuk menikah sendiri, aku pikir Ibu... Iya, memang ibu yang menyuruh kamu menikah. Tapi bukan begini caranya, Bayu. Ini kan semua butuh proses. Saya juga tidak mau melakukan semua ini, Ibu. Karena aku itu masih sangat mencintai Sarah. Aku melakukan semua ini demi anak-anak, Bu. Nggak ada yang lain. Justru itu,
kamu memang mau melakukan ini untuk anak-anak, harusnya kamu kasih tahu anak-anak kamu. Bukan seperti ini, kamu bawa perempuan baru di rumah ini, nggak tahu dari mana. Kamu tidak kenal siapa keluarganya. Aku sudah amat sangat memikirkan ini, Bu. Sekarang Ibu tanya, berapa lama kamu kenal perempuan itu dan di mana kamu kenal dia? Ibu tanya saja sama Rafiq. Rafiq sangat kenal baik dengan Kanza, Bu. Menurut Rafiq, Kanza itu adalah wanita yang paling tepat untuk mengurus aku, untuk mengurus anak-anak. Karena dia seorang guru, Bu. Buktinya apa? Lihat Kirana. Kirana itu bisa langsung menerima dia, Bu. Kalau Ibu masih ragu, kenapa Ibu tidak mengajak Kanza ngobrol langsung? Dengan begitu saya yakin, Ibu akan mengenal dia yang sebenarnya. Dan aku juga yakin Ibu akan setuju dengan keputusan aku. Aku melakukan semua ini juga karena ingat pesan Ibu sendiri yang selalu bersikeras untuk segera mengganti figur Ibu. Dan itu semua ada di dirinya Kanza, Bu. Dani, Nadia, ayo keluar. Gak usah seperti ini, buka pintunya, ayo. Bayu, biar nanti Ibu yang ngomong sama mereka. Nadia, Dani, buka pintunya, ini Oma sayang. Udah deh Oma, Oma pergi dari sini. Iya, Oma pergi aja dari sini mendingan. Temuin tuh menantu Oma yang nanti-nantiin itu. Ini memang bukan hal yang mudah buat mereka terima. Aku pun masih syok dengan keputusan Bayu yang tiba-tiba. Anak-anak ini pasti butuh waktu buat menerima semua ini. Jangan nangis. Kak Dani dan Kak Nadia galak sama Mama ya? Pasti karena mereka nggak tahu kalau Mama balik lagi dengan wajah yang baru. Coba waktu itu Mama cerita sama mereka kalau Mama pasti balik lagi, tapi bukan wajah yang dulu. Pasti Kak Dani dan Kak Nadia percaya. Tapi Kirana janji. Kirana akan bikin Kak Nadia dan Kak Dani percaya kalau Mama ini Mama kita. Yang dari dulu selalu sayang. Ya Allah, dia yakin kalau aku adalah mamanya yang datang dengan wajah baru. Apa yang harus aku lakuin ya Allah? Aku gak tega untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia begitu kangen dan sayang sama mendiang ibunya. Aku gak mungkin membuatnya tambah sedih. Kirana! Kirana! Kirana dengerin, dia tuh guru aku, bukan mama kita. Dia tuh penipu Kirana, gak pantas jadi mama kami. Kak Dani sama Kak Nadia bohong, aku gak percaya. Mama bohong, Mama. Mama aku sama Mama. Enggak deh Oma, Oma gak usah belain dia. Oma gak tahu kan siapa dia sebenarnya Oma. Dia yang bikin Mama lebih cepat meninggal Oma. Dia mainin semua ini. Kak Dani bohong. Mama gak jahat. Itu Mama kita. Kirana, diam. Kamu tuh gak tahu apa-apa ya. Kamu tahu, dia nelfon Mama sampai Mama pingsan. Ngadu-ngadu yang gak bener Kirana. Itu semua gak benar. Dulu Mama bilang kalau
pasti kembali lagi kok. Mana mungkin Mama ninggalin anak Mama yang pintar, yang cantik, sayangnya Mama ini. Mama sebentar aja ke sana perginya, ketemu sama Allah. Terus Mama balik lagi dengan penampilan yang baru. Bilang dia Mama lagi. Apaan sih? Turunin aku. Kasihan Mama. Dia masih sedih sekarang. Kirana, dia itu bukan mama kita. Kan kakak udah bilang berapa kali sama kamu. Dia itu guru kita, namanya Bukansa, ngerti nggak? Itu Mama kita. Aku yakin itu Mama kita. Mama sudah janji kalau Mama akan datang lagi dengan wajah yang baru. Kirana, dia udah ngomong apa aja sama kamu? Pasti Kirana dicuci otaknya sama Bukansa. Dek, denger ya. Sebelum Mama meninggal, dia sempat telepon Mama. Dan penyakit Mama tuh lebih parah, Dek. Dan dia nggak lama meninggal, kan? Itu bohong, kan ini bohong. Aku nggak percaya. Percaya sama aku ya? Kirana! Kejar, sebelum... Dani! Udah, biarin aja. Sekarang kita harus mikirin caranya. Gimana Kirana itu bisa kita yakinin. Sebenarnya kamu harus bisa mengerti perasaan anak-anak karena mereka itu masih kaget dengan pernikahan kamu dengan papa mereka. Maafin saya, Bu. Saya nggak tahu kalau misalkan Bu Sarah lagi sakit. Dan saya sempat ketemu sama Bu Sarah dan saya itu lagi ngobrol. Tapi Bu, masalah ini bukan masalah hal yang sepele. Kejadian ini akan saya laporin ke polisi. Supaya bandar narkoba cepat ketangkep, Bu. Saya nggak mau kalau misalkan sampai ada murid lagi yang jadi korbannya. Saya mohon masalah ini menjadi rahasia kita berdua aja. Suami saya itu mengidap penyakit jantung. Kanza, apa maksud ucapan Dani tadi? Terus apa yang kamu bicarakan sama Sarah? Dani bilang kamu yang bikin Sarah meninggal. Gini Bu, saya memang ketemu sama Bu Sarah dan saya ngomongin soal Dani di sekolah. Kalau cuma membicarakan soal sekolah Dani, nggak mungkin Dani semarah itu. Pasti ada sesuatu antara wanita ini dengan Sarah. Sebenarnya ini ada masalah apa? Pasti ada sesuatu yang kamu sembunyikan pada saya. Seandainya aku tahu keadaannya akan menjadi seperti ini, aku tentu tidak akan menuruti kemauannya ibu. Barang-barang kamu semuanya masih ada di sini. Tidak ada satupun yang aku pindahin. Seperti yang kamu lihat, semua masih sama seperti dulu. Karena aku ingin selalu merasakan kehadiran kamu, sayang. Sarah, aku kangen kamu. Seandainya kamu masih ada di sini, pasti tidak akan jadi begini. Mas Bayu,
Sarah, aku sama anak-anak. Apa yang kamu lakuin itu udah benar, Mas. Aku sangat bersyukur kamu akhirnya menepati janji kamu pada aku. Terima kasih ya. Tapi mereka tidak membutuhkan ibu baru. Kamu harus sabar, Mas. Seiring berjalannya waktu, mereka pasti akan menerima istri baru kamu sebagai ibu dari mereka. Ya. Mereka bukan cuma marah sama aku. Mereka juga benci dengan ibu yang baru. Saat ini kesabaran kamu sedang diuji. Kamu harus tetap fokus membesarkan mereka dengan baik ya, Mas. Anak-anak gak bisa menerima keputusan orang tuanya begitu aja. Tapi apa yang kamu lakuin semuanya udah benar. Apa kamu yakin? Sarah. Aku sudah menepati janji aku untuk menikah lagi. Agar anak-anak tetap mendapatkan perhatian dari seorang ibu. Kamu tahu kan, Sarah? Aku tidak bisa mencintai dia. Cuma kamu, Sarah. Sampai kapanpun. Cuma kamu cinta sejatiku. Ayo, Ma, masuk. Kok Mama diam aja? Ini kan kamar Mama dan Papa. Kok Mama lupa sih? Allah memang baik. Allah udah balikin Mama lagi dengan wajah yang baru. Mama lebih cantik kayak bidadari. Tapi senyum Mama masih sama. Makanya Kirana langsung tahu itu Mama. Mama masih ingat kan baju ini? Waktu itu Kirana yang milih baju ini pas Mama ulang tahun. Apa yang harus aku bilang sama Kirana? Kalau aku ini bukan ibunya. Ma, ayo pakai. Sekarang Mama ganti baju dulu ya. Pak, jagain Mama ya. Jangan sampai disakitin karena dia dan Kak Dani lagi. Mama pasti capek. Baru pulang dari rumah Allah. Maafkan Papa sayangnya. Maafkan Papa. Pak, Iya sayang.
Aku ke kamar dulu ya. Papa sama Mama di sini aja. Mama juga pasti mau istirahat kan? Selamat malam sayang. Selamat malam, Ma. Maaf. Bajunya. Oh ya, maaf. Kamar ini penuh dengan kenangan mendiang istriku. Jadi, aku nggak rela kalau ada orang lain yang masuk ke kamar ini. Di sudut kasur itu, istriku biasa duduk sambil membaca. Di jendela itu, istriku biasa berdiri sampai menungguku pulang kerja. Dan di kamar ini dia biasa pijitin aku ketika aku sangat capek. Aku memang gak pantas di sini. Dan gak ada tempat buat aku. Semuanya milik Bu Sarah. Tapi, aku sudah menyiapkan satu kamar untuk kamu. Ikut aku. Ini kamar kamu. Terima kasih. Kamu sudah bersedia untuk menjadi ibu dari anak-anakku. Cuma anak-anak yang aku punya setelah ibunya anak-anak meninggal. Sarah sangat menyayangi dan mencintai anak-anaknya. Jadi saya minta tolong sama kamu untuk urus anak-anak dengan baik. Urus mereka dengan penuh kasih sayang. Jadilah Sarah buat anak-anakku. Sekali lagi, terima kasih. Aku sudah berhutang budi sama kamu. Aku akan menafkahi kamu dan akan memenuhi segala kebutuhan kamu, tentu saja. Tapi kamu tidak akan pernah mendapatkan cinta aku ya. Cintaku itu cuma untuk istriku. Ya Allah. Semua udah terjadi sekarang. Gak ada yang bisa aku ulangin lagi. Tugas aku sekarang menjadi ibu dan menjaga anak-anaknya saya. Ben, mau kemana sih? Gue mau ngomong sama Papa. Kuburan Mama aja masih basah, dia nikah lagi. Jangan, ntar Papa makin marah. Bodo amat. Dani. Dani, Nadia, Ibu minta maaf ya, Ibu nggak tahu kalau misalkan Ibu kalian lagi sakit. Ibu juga minta maaf apa karena Ibu nelfon Ibu kalian, akhirnya Ibu kalian meninggal. Jangan pernah sebut nama Mama. Sekarang apa lagi, Bu? Ibu dulu udah nipu Mama 20 juta. Sekarang mau nipu Papa juga, Bu. Aku nggak budi punya Mama kayak Ibu. Sebaiknya Ibu pergi dari rumah ini. Pergi! Cukup! Apa? Ibu pengen ngasih tau Papa? Tapi aku yakin si Papa itu nggak bakal membela Ibu. Pokoknya, rumah ini haram buat Ibu.
Kurung dia di kamar. Ternyata kamu benar. Anak-anak kamu butuh bimbingan. Maafin saya, Bu. Kalau saya penyebab Ibu meninggal. Jadi saya berhutang budi sama Ibu. Dan saya pasti akan menebusnya, Bu. Walaupun saya tahu buat itu susah buat saya. Aku lupa bawa baju lagi. Apa aku telepon Om Hasan aja kali ya untuk bawa baju ke sini? Halo, Kanza? Kanza, gimana keadaan kamu di sana? Cuma Om Hasan yang sayang dan peduli sama aku. Aku nggak mungkin bikin dia sedih. Aku nggak akan bilang apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kanza? Kanza, halo? Enggak, Om. Aku baik-baik aja. Syukurlah kalau kamu baik-baik aja di sana. Tapi Om, aku nggak bawa baju. Aku nggak punya baju ganti. Om bisa kirim ke sini nggak? Oke, nanti Om bawain baju-baju kamu ya. Om siapin dulu. Kirim alamat, share lokasi. Ya? Iya, Om. Aku harus bawa foto ini juga. Foto ini sangat berarti buat Kanza. Oh, sekarang lo itu udah jadi kacungnya si Kanza ya? Hah? Lo gilingan ya? Lo malah ngebelain dia buat kabur dari rumah ini. Sekarang lo ngomong sama gue. Lo umpetin di mana itu si Kanza? Kanza tidak akan pernah balik lagi ke sini dan Mbak nggak akan pernah tahu keberadaan Kanza di mana. Lu jangan ngajak. Pasti, Mbak. Jangan bantu cepat. Saya akan lapor polisi. Lapor polisi. Takut. Lapor polisi. Kamu di mana? Kanza di mana? Saya tidak akan pernah kasih tahu Kanza di mana. Dan saya juga tidak akan rela Kanza menikah dengan tua seperti kamu. Oh, yang sakit mana yang sakit? Saya tidak akan pernah kasih tahu Kanza di mana. Macam bos, macam bos. Bangun. Bos melihat kemana Kanza? Bos habisi kamu sekarang. Pak Sasro, cukup Pak. Saya tahu cara yang jitu supaya Kanza mau datang ke sini, Pak. Apa itu? Apa? Gue bakal nelpon Kanza dan gue telepon pakai handphone lo pas diangkat, ya kan? Halo Om, gimana? Om? Halo, Kanza, lo mau ngambil barang-barang lo kan? Lo nggak usah manja. Lo ambil barang-barang lo sendiri di rumah. Bu, Om Hasan mana, Bu? Om Hasan lo lagi sibuk. Dia nggak sempet buat nganterin barang-barang lo. Jadi lo ambil sendiri ke rumah. Tapi Bu, tadi Om Hasan udah janji sama aku. Kanza jangan pernah datang ke sini, Kanza. Om Hasan! Kalau lo mau om lo itu baik-baik aja, cepetan lo balik ke rumah sekarang juga. Ibu! Ibu kenapa sih dimatiin teleponnya? Asal tenang aja ya, dia pasti datang ke sini kak.
pintunya dikunci. Buka! Ya Allah, kenapa jadi begini sekarang? Dani sama Nadia benci banget sama aku, ya Allah. Aku harus ketemu sama Om Hasan. Ya Allah, tinggi banget lagi. Tapi aku harus pulang. Aku harus ketemu sama Om Hasan. Mas Bayu kabarnya dibawakan ya? Apa aku kasih tahu dia kali ya nanti? Bismillah. Alhamdulillah. Mas Bayu tidurnya nyenyak banget lagi. Kansa, mau kemana dia malam-malam begini? Saya nggak yakin Bayu mau memilih wanita yang mau dijadikan istrinya. Alhamdulillah, aku masih punya uang nih buat order mobil online. Jadi aku bisa ke rumah ibu. Mobilnya mana ya? Kok nggak datang-datang juga? Apa aku jalan aja kali ya? Mbak Kanza ya? Oh iya. Maaf saya terlambat, Mbak. Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Masih telah melakukan kesalahan besar. Heh, mau juga lu. Ini kesalahan lu. Ini semua gara-gara lo nggak mau ngasih tahu di mana keberadaan Kanza. Tapi nggak apa-apa juga sih. Si Kanza bakal datang sendiri ke sini. Terus abis itu ya langsung deh diboyong sama Pak Sastro yang terhormat untuk menjadi permaisurinya di rumahnya yang mewah. Pak, tolong ya Pak, cepetan bawa mobilnya. Om saya dalam bahaya. Siapa sih mepet terus dari tadi? Ya udah biarin aja Pak. Kita nggak tahu deh siapa. Pak cepetan ya Pak. Om Hasan! Om Hasan! Om Hasan! Ibu Om Hasan mana, Bu? Akhirnya lo datang juga ya. Lo nggak perlu khawatirin Om Hasan lo. Dia baik-baik aja. Tadi dia mau nganterin barang-barang lo, tapi gue larang. Lo mesti sendiri yang ngambil. Nih. Ambil. Ambil. Kanza jangan masuk. Oi! Kanza! Om Hasan! Kanza! Om! Kanza! Kanza! Om Hasan! Om! Ibu! Mau kemana sih lo? Sini, aku lepasin. Lo sini aja. Ibu lepasin. Om Hasan! Kanza! Kanza lari! Aku mau kembali. Ibu sini.
Kanza, ngantin saya sudah datang sekarang. Lepasin gak? Lepasin! Apa udah kamu lakuin sama mamaku? Kanza ini memang lucu banget. Dia lebih mengkhawatirkan omnya dibandingkan diri dia sendiri. Aduh, aduh. Heh, lihat. Lihat ini. Ini kan satu-satunya peninggalan dari ayah kamu, ya kan? Apa yang mau ibu lakuin, ah? Bu, jangan, Bu, jangan, Bu. Ibu tolong, Bu. Ibu jangan makan, Bu. Kanza, kalau kamu sayang sama Om Hasan, kamu lari dari sini. Cepetan kamu lari. Enggak, Om, aku gak akan ninggalin, Om. Dengar ya. Kalau kamu tetap berani pergi, Ibu akan bakar. Bagus, Asi. Bakar aja. Bakar, bakar. Pak Sastro, coba perhatikan Kanza baik-baik. Dia datang ke sini sudah memakai pakaian kebaya. Sepertinya dia sudah siap untuk menikah dengan Pak Sastro. Saat ini juga, detik ini juga, di sini. Berarti lebih cepat, lebih baik kita menikah. Tinggal panggil penghulu. Panggil penghulu. Panggil. Aku nggak akan pernah mau nikah sama kamu. Lepasin dia. Ibu, balikan Ibu. Ibu! Kanza mana? Kejar, Kanza, kejar. Kanza, dia kabur. Astaga. Aduh. Kabur. Yang kerok kamu tuh ya. Kacung Kanza lo benar-benar ya. Pengkhianat. Lo lebih belain Kanza dibandingin kakak lo sendiri. Tolong. Mas. Tolongin saya, Mas. Tolongin saya. Mau apa lo? Berani macam sama cewek? Cabut dong. Ya Allah, Mas, terima kasih banyak ya, Mas. Tenang, Mbak, udah aman sekarang. Ayo, Mas. Mana Kanza? Kanza di mana? Pak Sastro, saya peringatkan kepada Pak Sastro. Pak Sastro jangan pernah lagi cari Kanza atau kejar-kejar dia lagi. Karena Kanza sudah menikah dengan pria lain. Kanza menikah? Bohong kamu itu. Enggak, saya nggak bohong. Lihat sendiri kan, Kanza tadi pakai kebaya. Karena baru saja tadi siang Kanza melangsungkan pernikahan. Hasan! Mana mungkin si Kanza nikah? Gue ibunya nggak tahu. Lagi plus siapa laki-lakinya emangnya? Siapa? Kanza menikah dengan duda beranak 3. Ya itu lebih baik buat Kanza daripada Kanza menikah dengan laki-laki beristri 3 yang hanya mencari keturunan anak laki-laki. Ajar dong, Pri. Dengar ya, jangan pernah panggil saya Raden Sastrowardoyo kalau saya tidak bisa mendapatkan Kanza. Sampai kapan? Dan saya tidak bisa memisahkan dia dari laki-laki manapun. Faham? Faham? Coba aja Pak Sastro.
paling Pak Sastro berurusan lagi dengan polisi. Karena dengan mudah, suami Kanza melaporkan Pak Sastro kepada polisi. Polisi lagi. Polisi. Boleh. Iya, Pak Sastro. Kamu harus mengembalikan semua hutang-hutang kamu. Dan uang yang sudah saya berikan ke kamu untuk menikahi Kanza. Faham? Semuanya! Berikut bunganya, daunnya, dahannya, akarnya, semuanya. Ingat, cabut. Gilingan lo ya, ini semua gara-gara lo. Kenapa sih? Lo selalu aja ngebelain Kanza. Gue harus bayar semua utang-utangnya ke Pak Sastro, berikut bunga-bunganya dan segala macam, yang ngerti gak lo? Ya, ini semua salah Mbak Asih. Tolong Mbak Asih belajar, jangan menyalahkan orang lain. Hasan, gue belum selesai ngomong sama lo ya, Hasan. Lo mau ngapain sih? Dari mana kamu? Keluar tengah malam gini. Kamu tidak bilang sama siapa-siapa, tidak bilang sama suami kamu. Kamu tuh siapa? Kita akan buat bukan menyesal di sini. Rumah ini ada aturannya. Anak saya itu nikahin kamu buat ngurusin cucu-cucu saya. Tapi kalau kamu yang asuh seperti ini, keluar seenak-enaknya, anak-anak saya itu bisa rusak. Aku pikir masih dikunci. Apa Dani sama Nadia udah ngebukain? Pak, aku kangen sama Bapak. Aku kangen cerita sama Bapak. Aku kangen Bapak ada di sini, Pak. Mana kuncinya? Pelan-pelan, jangan sampai ketahuan sama tuh guru. Sekarang dia udah gak bisa keluar dari pintu lagi. Biarin dia kedinginan. Astagfirullahaladzim. Ternyata kasurnya basah. Pasti ini anak-anak nih. Ya Allah, dikunci lagi dari luar. Dani! Nadia! Kenapa sih mereka tuh gak suka banget sama aku?
Ya Allah, kenapa aku jadi pusing begini ya? Bayu, kenapa kamu harus sibuk ngurusin sarapan pagi buat anak-anak kamu? Istri kamu itu mana? Harusnya kan dia yang mengurus sarapan pagi buat anak-anak, bukan kamu. Buat apa itu kamu nikahin dia kalau kamu juga yang harus ngurus anak-anak kamu? Rasain tuh orang, ngomong aja sampai ngamuk. Emangnya enak tidur kasur basah dan pingsan gara-gara obat tidur? Bisa, habiskan ya. Bina! Kamu naik ke atas, bangunin Tuan Putri. Dia harus bangun pagi, bahwa di sini bukan hotel. Dia harus ngurusin anak-anak di rumah ini. Baik, Nyonya. Tapi Bibi bereskan nasi gorengnya dulu ya, Nyonya. Cepetan! Pak, pasti Mama capek. Biarin aja tidur sampai siang. Jangan diganggu, Pak. Nanti aku aja yang bangunin. Bayu, kamu itu suami. Kamu itu kepala rumah tangga. Kamu jangan mau kalah sama dia. Nanti dia malah ngelunjak. Kamu kasih aturan sama dia bahwa di rumah ini harus ada aturannya. Dia harus bangun pagi, ngurusin anak-anak bukan kamu. Sudahlah, ini kan cuma masalah kecil. Nggak perlu dibesar-besarkan ini. Juga aku harus buru-buru ke kantor ya. Papa duluan ya semua ya. Sekolah, mau benar. Oma, sekarang aku bangunin Mama ya. Mama. 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 Mama masih tidur ya? Mama. Loh, kok kuncinya di luar? Pantas aja Mama nggak bisa keluar. Takut banget. Aku kirain Mama akan ke rumah lo lagi. Enggak kok sayang. Mama janji Mama gak akan ninggalin kamu. Janji, Ma. Iya, Mama janji. Mungkin karena Mama lagi kecapean, makanya ketiduran di bawah. Mama harus banyak istirahat, jangan capek-capek. Aku gak mau Mama sakit lagi. Ini pasti perbuatan dua anak itu. Ma, kok tangan Mama berdarah? Aku telepon Om Dokter Rafiq ya. Nggak usah sayang, jangan ditelepon ya. Mama nggak apa-apa kok. Ini cuma luka kecil aja, nanti juga sembuh. Terus kok Mama tidur gak ganti baju? Masih pakai baju pengantin? Gara-gara semalam ada Pak Sastro, aku sampai lupa buat ambil baju. Sekarang aku udah gak punya baju. Sayang, kamu mau kemana? Kayak ini, Ma. Mas Bayu kan gak senang kalau aku pakai baju dari Bu Sarah.
Tapi saat ini aku nggak punya baju. Terpaksa aku harus pakai baju dia dulu. Makasih ya, Mama mau ganti baju dulu. Iya. Sebenarnya siapa perempuan ini? Apa sih rencana liciknya? Hei, siapa yang izinin kamu pakai bajunya Sarah? Hah? Mama, kan ini Mama. Masa Mama nggak boleh pakai baju Mama sendiri? Saya itu nggak percaya sama kamu dan siapapun kamu, apapun rencanamu, saya akan membongkarnya semua. Bu, saya tidak merencanakan apapun. Saya terpaksa pakai baju ini karena saya nggak punya baju, tapi saya janji saya akan balikin. Setelah ini saya juga akan nganterin Kirana ke sekolahnya. Setelah itu saya akan ke sekolah untuk mengajar. Kamu itu kan sudah menikah sama Bayu. Tugas kamu tuh di rumah untuk ngurus anak-anak. Kamu tidak perlu kerja lagi. Tapi ini udah jadi tanggung jawab saya, Bu. Saya nggak bisa berhenti mendadak gitu aja. Siswa-siswa saya pasti akan mencariin saya, Bu. Jadi tolong izinin saya untuk mengajar. Saya permisi. Assalamualaikum. Ayo, sayang. Semalam diam-diam dia keluar rumah saat Bayu sedang tidur. Pulang tengah malam. Pagi ini bangun terlambat. Tapi mengaku-ngaku guru sekolah. Ada yang tidak beres dengan perempuan ini. Aku harus bicara pada Bayu. Hey. Aduh Kanza, kamu kenapa sih lemes banget? Kenapa? Wait, aku bisa pinjam uang nggak sih di koperasi? Kamu nggak salah, kan kamu masih... Iya, tapi aku benar-benar butuh uang. Boleh kan aku pinjam sama kamu? Kamu buat apaan sih, Za? Ya adalah keperluan. Boleh kan, Wit? Yaudah deh, aku coba bantu ya. Tapi sekarang kamu ambil dulu formulir, terus kamu isi, oke? Serius boleh? Iya. Ya ampun, Wit, thank you banget ya. Kamu emang sahabat aku yang paling baik. Iya, sama-sama. Yaudah, Gi, ambil dulu formulirnya. Yaudah, aku ambil formulirnya dulu ya. Oh ya, satu lagi. Soal pembangunan kita yang di Bandung bagaimana? Oh iya, terkait masalah itu, Bapak harus datang sendiri ke Bandung untuk memeriksa lahannya, sekaligus memantau persiapan pembangunannya. Kira-kira kapan Bapak punya waktu untuk ke Bandung? Ini kita harus mengadakan kunjungan. Iya, harus Pak. Karena sebelum Bapak mengambil persetujuan, Bapak harus mengetahui bagaimana kondisi lahannya. Baik, kalau begitu kita berangkat aja sore ini. Bagaimana? Bisa Pak? Kalau gitu, saya siapkan dulu semuanya. Ya. Formulirnya udah, nanti kamu bantu proses ya. Iya udah, oke. Aku bantu ya. Ya udah. Aku mau pergi dulu. Makasih banyak. Ya. Kanza! Za. Kanza, ada apa sih sebenarnya? Siapa itu Pak Bayu? Maaf ya, tadi aku nggak sengaja lihat pesan di handphone kamu. Kita ini kan temenan udah lama. Kamu juga biasanya kalau ada apa-apa selalu cerita sama aku. Ada apa sih, Za? Dan kamu sembunyiin ya dari aku. Kamu tahu kan, kamu bisa percaya sama aku. Maaf ya, aku nggak cerita sama kamu dari awal. Aku sebenarnya udah menikah sama Pak Bayu.
Papanya Nadia sama Dani. Hah? Jadi Kak? Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Kanza, selama ini kamu ngerasain tinggal sama Ibu Tiri dan sekarang kamu jadi Ibu Tiri. Justru karena aku tahu rasanya tinggal sama Ibu Tiri. Apalagi yang Ibu Tiri aku lakuin. Aku berusaha menjadi teman buat anak-anak. Makanya aku nggak mau mereka ngerasain apa yang seperti aku rasain. Kira-kira mereka ngomongin apa ya? Jangan-jangan dia ngaduk lagi. Kalau misal gue sama Dani udah ngerjain dia. Kanza, ini pasti sulit deh buat kamu. Apalagi kamu tahu gimana tingkah Nadia sama Dani selama ini. Iya, tapi tolong ya jangan kasih tahu siapa-siapa. Kalau aku sekarang udah jadi ibu tirinya mereka. Iya, kamu tenang aja ya. Makasih ya. Yaudah, aku mau pergi dulu. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diam. Dan pasti lu nggak akan percaya ini. Ternyata bukan satu dan nikah dan. Jadi mereka tahu? Kok bisa? Dan ternyata bukan satu mau nikah sama Duda beranak 3. Gua nggak nyangka ya, bukan sih sukanya sama yang tua. Udah alot bro. Sial, masa bokap gue dibilang udah kakek-kakek, udah alot lagi. Ini pasti gara-gara Bukansa nih. Papa jadi bahan bercandaan mereka. Tapi kayak mereka nggak tahu deh kalau Bukansa nikah sama Papa. Bukansa. Bu, mau nikah lagi Bu? Undangannya mana Bu? Ini bukan urusan kamu ya, Dani Nugraha. Selesai kelas, saya mau bicara sama kamu. Dan terima kasih buat semuanya yang udah ngucapin. Ibu seneng kalau misalkan kalian ngucapin di depan ibu, jangan di belakang. Dani kembali ke baju kamu. Dani. Tolong dijaga ya kelasnya. Dan berhenti. Kembali ke kelas. Dani dengar ya. Ibu nggak tahu kalau misalkan Pak Bayu adalah papa kamu. Tapi ibu udah menikah sama papa kamu. Dan ibu sudah berkomitmen dengan papa kamu dan almarhum ibu kamu juga. Jangan pernah bawa nama mamaku. Dan ibu gak bakal pernah jadi mamaku. Ya tapi suka atau tidak sekarang aku udah jadi ibu kamu. Ini uang 10 juta buat ibu. Udah ibu ambil aja. Kalau ibu mau lebih, aku bakal kasih bu. Tapi dengan satu syarat. Ibu berhenti pura-pura jadi mama dan pergi dari kehidupan aku. Ibu akan ambil uang ini dan ibu akan kasih ke papa kamu atau ke kamu ya. Dan ibu akan bilang, kamu jangan pernah dikasih uang sebanyak ini lagi. Dan satu hal lagi ya, semua keonaran yang udah kamu buat, kamu udah kunci ibu di kamar. Itu semua gak berhasil. Suka atau tidak sekarang, ibu udah jadi orang tua kamu. Tasya? Ya ampun, anak mama kamu cantik banget. Kamu mau kemana? Kamu lupa ya, kamu kan harusnya pergi ke sekolahannya Kanza kan, buat bawa dia ke sini. Ngapain rapi-rapi kayak begitu? Mah, kita itu tuh udah diakal-akalin sama Om Hasan dan sama si Hansa. Apa? Iya, alamat yang dikasih itu alamat tempat ngajarnya si Hansa yang lama. Ya ampun, kurang ajar. Ngeselin banget ya. Jadi dia udah gak
di situ lagi ngajarnya. Aduh, itu dua manusia itu keterlaluan banget ya. Ya udah deh, Tasya. Sekarang juga kamu cari om kamu itu yang namanya si Hasan itu ya. Cari sampai ketemu ya. Nggak mau, Oma. Astaga, Tasya. Ma, emosi jiwa tahu baru dengar nama mereka berdua aja. Hansa, Om Hasan. Aduh, Ma, nanti Mama kan tahu Om Hasan pasti bakal ngebelain si Hansa apapun yang dia perbuat. Ma, maaf ya, aku harus pergi. Aku bisa telat nih. Aku udah janji sama pacar aku. Mau makan, terus mau shopping. Duluan ya, Ma. Tasya. Tunggu dulu. Enak aja main pergi-pergi aja. Terus itu warung, apa kabarnya? Siapa yang jagain? Siapa yang bantuin Mama? Main pergi-pergi aja bantuin. Udah lama. Urusan warung gak usah lagi dipikirin. Kita tutup aja warungnya, Mah. Tutup gimana sih? Mah, aku itu pinter. Mama gak lihat nih anak Mama yang kece ini. Jangan disamain sama si Hansa. Maksudnya? Hansa itu bodoh, Ma. Mau-maunya dia menikah sama Dudaya. Aduh, palingan juga miskin. Kalau aku ya, aku bakal mencapai cita-cita aku. Aku bakal nikahin laki-laki pengusaha kaya raya. Jadi aku gak perlu kerja seumur hidup. Jadi kita bisa nikmatin hartanya, Ma. Iya. Tapi sebentar ya, Tasya. Anak Mama cantik. Memangnya pacar kamu itu siapa? Itu Mah, itu mobilnya. Mama lihat kan mobil mewah. Itu? Iya. Mama aku kenalin dia sama pacarku, ya Mama ya? Mau pasar ini? Cantik. Sayang, Ferry, ya ampun. Oh iya. Kenalin, ini pacar aku, Ferry. Oh iya. Mamanya Tasya. Ferry ini baru pulang dari Amrik. Saya boleh ajak Tasya jalan-jalan sekarang? Boleh dong, boleh banget. Sering-sering juga nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu saya jalan ya. Ya, pergi. Ya, silakan. Iya. Senang-senang ya. Hati-hati ya. Bu. Aku minta maaf banget ya, Bu. Aku nggak sengaja. Iya. Gak apa-apa, Nadia. Masih untung luka kamu nggak parah. Tahu nggak kenapa? Itu karena baju yang sekarang kamu pakai itu adalah baju punya mama aku. Dan sekarang aku pengen minta sama kamu untuk coba peduli sama diri kamu sendiri. Gak usah macem-macem pakai baju mama lagi. Karena mau gimana pun juga, ibu gak bakal bisa lebihin mama. Kamu gak akan bisa gantiin posisi mama aku. Dan mama aku tuh jauh lebih cantik daripada kamu. Jadi kamu jangan macem-macem. Ngerti gak? Kenapa sih mereka nggak bisa menghormati aku? Hari Minggu kemarin aku nonton sama mama papa aku. Filmnya serem banget. Emang film apaan? Di film itu ada ibu tiri. Jahat banget. Dia suka nyiksa anaknya. Serem banget. Aku nggak mau punya ibu tiri. Ibu tiri jahat. Aku juga. Enggak, itu nggak benar. Benar, kata mama aku ibu tiri itu jahat. Kalau gitu mama kamu yang salah. Lah, kok kamu malah nuduh mama aku sih? Mama aku nggak pernah bohong sama aku. Kalau mama aku bilang ibu tiri itu jahat, berarti itu benar. Enggak, itu semua salah. Ibu tiri nggak jahat. Ibu tiri jahat.
kalau mau nyalain lagu tuh gimana? Jangan sentuh. Jangan sentuh apa-apa ya. Sayang, mobil kamu tuh keren banget ya. Bisa otomatis gitu musiknya main. Emang beda sih ya, mobil mahal. Sayang, kamu cepetan dikit deh. Di depan tuh ada genangan air. Kamu lewatin itu ya. Ayo sayang, ayo cepet-cepet. Makanya jangan-jangan genangan air. Emang enak punya basah. Ya Allah, ini kan bajunya Bu Sarah. Jadi kotor begini. Gimana ini? Halo, Ma. Ma, aku ada kabar baik. Apa itu? Tahu nggak, tadi aku lihat si Hanza ada di pinggir jalan komplek, Ma. Iya benar. Makanya Mama cepetan kesini, ya. Ternyata tuh si biang kerok ada deket-deket sini. Dengar Asih, kamu harus melunasi semua hutang-hutang kamu. Iya Pak, iya. Saya kasih waktu 2 hari. Kalau tidak, bukan cuma rumah kamu yang saya hancurkan, tapi warung kamu saya bakar. Gak, gue gak mau kehilangan rumah gue. Gue gak boleh kehilangan rumah ini. Lihat aja, itu si perempuan bodoh biang kerok harus bayar semua yang udah dia lakuin. Sayang, makasih ya udah ajak aku jalan-jalan. Aku tuh seneng banget tahu. Iya sayang. Mampir dong, ya. Yuk, mampir dulu ke rumah. Nggak usah. Aku masih ada urusan. Kamu istirahat aja, kamu pulang ya. Yakin? sayang. Beneran? Ya udah deh, kamu hati-hati ya sayang. Ya, dadah. Dadah. Fer, lu udah gila ya? Ini mobil ditaruh di sini buat dicuci, buat dibersihin, bukan buat lu bawa jalan-jalan. Yalah. Gimana kalau yang punyanya lihat lu bawa ini mobil jalan-jalan? Kayak aja kali, nggak usah kaku-kaku begitu lah. Kau juga yang nitipin mobil itu lagi pergi ke keluar kota. Keluar gua pakai kok masih bakal gua cuci. Iya tapi nggak gitu juga, Fer. Lu mah tiap dibilangin temen suka ngeyel. Terserah lu lah, bodo amat. Di sana lu bersihin tuh mobil tuh. Berisik banget sih. Kau juga habis gua pakai bakal gua cuci. Baju dulu dah gua dah. Cuci. Hei, anak gak tau diri. Akhirnya ketemu juga ya sama lo di sini ya. Gemes gua sama lo. Lu mau ngapain lagi sih, Bu? Bu, aku udah menikah, Bu. Aku nggak mau menikah sama Pak Sastro. Bagus amat ucapan lo. Gua gak peduli ya lo udah mau nikah apa belum. Yang pasti sekarang gua minta laki-laki yang nikahin sama lo tuh kasih mas kawin ke gue. Gue ini ibu lo, walaupun gue ibu tiri. Mana? Mana mas kawin, mana mahar, di mana? Bu, aku nggak dapat uang mahar, Bu. Aku nggak minta uang mahar. Gue gak. Lu pasti bohong kan? Mana, coba lihat. Enggak, Bu. Ibu, sini. Ibu, jangan, Ibu. Ibu. Ibu, jangan, Ibu. Ibu. Ya, ini apa nih? Ibu, jangan. Ini amplop coklat, kira-kira isinya apa ya? Ya ampun, ternyata isinya daun. Iya, ini bukan duit ya. Ini bukan duit, ini daun. Ibu balikin, Bu. Itu bukan punya aku, Bu. Balikin, Bu. Gue gak bakal balikin. Asal lo tau ya, ini duit bukan buat gue. Tapi buat bayar hutang-hutang gue ke Pak Sastro karena ulah lo. Jadi lo yang harus bayar. Enggak, Bu. Balikin. Ibu balikin. Ibu bayar. Jangan macam-macam sama gue ya. Taksi.
Ibu balikin ibu. Ibu balikin ibu. Ibu balikin ibu. Ya awas. Ibu balikin. Ibu balikin ibu. Ibu balikin ibu. Ibu. Tasya, kamu lihat Mama punya uang 10 juta. Dari Kanza. Apa? Dari Hanza? Iya, dari si Kanza. Mama ambil duit dari dia. Ini benar dari Hanza? Iya, dari Kanza. Mama punya duit sekarang. Mantep. Tunggu ya. Iya, dari Kanza. Perempuan bodoh yang nikah sama Duda beranak 3. Dia lebih milih tuh Duda dibandingin si Pak Sastro. Ini nggak masuk akal, Mah. Ya, nggak mungkin nih. Nggak mungkin Kanza punya uang banyak. Karena Kanza itu kan nikah sama Duda 3 anak yang miskin. Kanza itu guru honorer, Mah. Duitnya semprit, gajinya kecil. Nggak mungkin ini duit dari Hanza. Benar. Kamu bener banget, Tasya. Aduh, kurang ajar. Ih, itu si Hasan emang kacungnya Kanza dia ya. Jadi dia ternyata udah bohongin Mama kalau gitu dong. Ya, mungkin. Kayaknya nggak mungkin banget. Punya duit 10 juta, si Kanza nikah sama Duda miskin, gak mungkin. Tasya, kita harus cari tahu. Sebenarnya Kanza nikah sama siapa? Ya, kita cari tahu bareng-bareng, Mah. Halo. Selamat siang Pak Hasan. Ini Pak, saya mau ngasih tahu kalau bukunya Kanza ketinggalan. Saya nggak tahu ini nganterinnya kemana. Kalau boleh tahu, alamat barunya di mana ya Pak? Ini dengan siapa? Dapat nomor telepon saya dari mana ya? Saya dapat nomor ini dari Kanza Pak. Katanya kalau nomor dia sudah nggak aktif, saya boleh ngubungin nomor ini. Oh, oke, gini aja. Saya minta alamat kamu. Nanti biar saya yang kirim buku Kanza itu ke rumahnya. Oh ya udah Pak, ya udah. Semoga buku-buku Kanza bisa disampaikan ke Kanza ya Pak. Iya, kamu kirim aja alamat kamu ya. Baik Pak, baik Pak. Sekarang berarti utang saya ke warung ibu sudah lunas. Urusan kita berarti sudah kelar. Gilingan lo ya, enak aja main utang beres sudah selesai. Nggak ada. Bukunya kan juga belum kasih ke Hasan. Beresin dulu dong. Lagian Mama yakin kalau Om Hasan itu bakal ngambil bukunya? Yakin. Mama tuh yakin banget. Om Hasan itu ya sekarang kan udah jadi kacungnya si Kanza. Apapun dia akan lakuin tuh buat si Kanza. Ya udah, sekarang kamu beli buku bekas buat si Kanza ya. Aduh, ih, nyebelin banget. Gara-gara cuma mau ketemu. Di mana si Kanza sekarang berada? Jadi keluar duit deh buat dia. Nih, beli. Ya, so. Ini Pak, bukunya Kanza saya kembaliin. Bapak ini kenal Kanza di mana ya? Oh, Pak, saya tuh kebetulan pelanggan di warungnya Bu Asih. Beberapa hari ini saya sering ketemu di warung sama Kanza, jadi kita itu sering ngobrol. Dan Kanza juga tahu kalau saya ini cuma lulusan SD, makanya saya disuruh belajar lagi sama dia dan dipinjemin buku itu ke saya. Iya, memang Kanza baik sekali kan. Iya Pak. Dia sangat peduli dengan lingkungan sekitar. Iya betul Pak, saya juga sangat beruntung bisa kenal sama Kanza. Udah kalau gitu saya balikin buku ini ke Kanza ya. Oh ya Pak, sampaikan salam saya ke Kanza. Bilang terima kasih banyak udah pinjemin buku. Oh iya, ya nanti saya sampaikan.
astaga. Ih, gilingan itu si Hasan. Tasya, om kamu itu kacau banget ya. Kita udah muter-muter dari tadi ngikutin dia. Ujung-ujungnya dia balik ke rumah. Nggak tahu ya, nyebelin banget. Masa kita cuma dianterin ke rumah sama Om Hasan, gimana sih? Wah, yuk. Dua. Bu, kok segini sih? Loh, kan perjanjiannya emang segitu kan tadi? Kita kan udah muter-muter, Bu. Muter-muter kita jauh loh, Bu. Tambahin dong. Iya, Bu, tambahin. Ya saya juga nggak tahu kalau misalnya nggak taunya muter-muter juga. Pokoknya udah segitu aja udah. Tasya, punya uang lagi nggak buat ngasih tuh? Mbak, tambahin dong, Mbak. Ya Mama kan tahu aku nggak punya cash, nggak megang, selalu kredit card. Udah, tambahin goceng deh. Buruan, cepet. Nggak ada tuh, Bang. Nggak ada ya. Ah, dasar pelit ibu nah. Ayo, kita cabut, Pak. Aku tidak akan termakan oleh trik palsu kamu. Kanza sekarang mempunyai kehidupan yang lebih bahagia dengan keluarga barunya. Dan aku tidak akan biarkan kalian untuk mengacaukan kehidupan Kanza kembali. Nih, buku-buku kalian. Bener-bener lo ya. Kacungnya Kanza lo ya, bukan adik gue lo. Gilingan lo. Kesel banget ya, kesel. Udah keluar duit buat bayar ojek. Beli buku. Berantakan lagi semua rencana. Sabar Mas, sabar. Nggak nyebelin. Jauh berantakan jadinya. Ada apa? Syukurlah kamu sudah sampai. Aku ada keperluan beberapa hari di Bandung. Oh ya, ini. Untuk kebutuhan di rumah, selama aku pergi, ya. Papa udah pergi ke Bandung. Sekarang saatnya gue ngerjain tuh ibu tiri. Tapi gak seru kalau gue sendirian. Gue harus ajak Kanza dia. Biasanya dia punya banyak ide nih. Kok gak diangkat sih telepon gue? Gak seru kalau ngadepin tuh orang sendirian. Mendingan gue cabut sama anak-anak aja. Urusan tubuh Kanza bisa gue tunda. Lucu banget tadi. Itu Nadia kan? Bukannya nyokapnya baru meninggal ya? Kok dia ketawa-ketawa gitu? Gak ada sedih-sedihnya gitu? Nat, lo tau gak? Lo tuh baru diomongin. Katanya nyokap baru meninggal, tapi udah nongkrong. Dan lo nggak berduka sama sekali. Siapa yang berani ngomongin gue? Tuh. Nani. Kenapa, Bu? Ibu mau ngasih tau kalau Papa pergi dari sini? Hah? Dan nitipin rumah ke Ibu? Dan anak-anak harus dengerin perintah Ibu? Gitu, Bu? Sadar diri dong, Bu. Tempat Ibu bukan di sini. Ibu nggak bakal bisa gantiin posisi Mama. Dani, sekarang Ibu udah bahagia kan di sini? Udah nipu Mama, ngambil duit aku, dan sekarang dapat uang lebih dari Papa. Terus Bu peras keluarga aku, Bu. Jaga omongan kamu ya. Ibu dapat uang dari papa kamu itu untuk kebutuhan rumah. Oh ya? Yakin Ibu nggak mau ambil uang itu? Emang gaji Ibu cukup buat kebutuhan Ibu? Aku berani taruhan, Bu. Gaji Ibu nggak sebesar yang Papa kasih kan? Makanya Ibu betah tinggal di sini walaupun aku nggak sudi nerima Ibu.
Semakin hari Dani makin kurang ajar. Dia benar-benar gak menghargai aku. Tapi aku harus tetap sabar. Aku gak boleh kepancing sama dia. Ma, aku seneng banget bisa makan ditemenin Mama kayak dulu. Mama juga seneng, sayang. Lo ngapain nunjuk-nunjuk gue? Lo lagi ngapain ngotot-ngototin gue? Lo udah masalah apa sama gue, ha? Lo yang cari masalah sama gue. Lo ngomongin gue duluan. Lo sudah dorong gue ya? Lo nyebelin banget jadi kelabro sama gue, ha? Berani-beraninya ya lo dorong gue sampai gue jatuh. Lo nyebelin banget jadi cewek. Nyebelin banget lo jadi cewek. Lo berani-berani nyebelin banget. Lo jangan buat ributan sini ya. Ya Allah, satu-satunya yang bisa menerima aku di rumah ini cuma Kirana. Dani keluyuran terus, dan dia gak sudi aku ada di sini. Lalu Nadia, ya ampun, jam berapa ini? Dia kok belum pulang? Kemana dia? Apa dia kenapa-napa? Sayang, kamu ada nomor telepon kakak Nadia nggak? Oh, aku ada. Tunggu ya. Kamu harus memanggil ibu kamu untuk datang ke sini. Saya nggak punya ibu, Pak. Ibu saya baru meninggal. Mana saja kelakuan kamu liar. Karena kamu tidak ada yang memperhatikan. Nah, ini. Siapa nih yang nelfon? Sini, saya. Sini. Ih. Halo. Ibu orang tuanya Nadia. Ada apa ya? Saya ibunya. Bagus. Sekarang secepatnya ibu ke sini. Fantasi Garden Cafe. Menyelesaikan masalah anak saya sama anak ibu. Yaudah kalau gitu saya kesana ya. Ada apa, Ma? Saya mau pergi dulu ya. Mama ada urusan. Sebentar ya. Sekarang kita tunggu orang tua kamu. Loh, nyokapnya kan baru meninggal. Apa jangan-jangan bokapnya nikah lagi? Cepet banget ya? Apa dia nggak tahan lama-lama sendirian? Diam lo. Awas lo ngomong macam-macam lagi. Dih, amit-amit gue punya ibu kayak dia. Lagian mau apa sih dia nelfon-nelfon? Hah? Itu kan? Bukan, Zah itu ibu tiri lo. Enggak, dia bukan ibu tiri gue, kan gue udah bilang. Nadia. Mau kemana kamu? Gak usah sok perhatian deh. Basi. Ibu datang ke sini buat bantu kamu ya. Kamu bikin masalah apa? Aku gak butuh ibu. Ibu bukan ibu aku, tahu nggak? Suka atau tidak suka, sekarang ibu udah jadi istrinya papa kamu. Ibu udah menikah sama papa kamu. Dan papa kamu minta ibu untuk selalu jagain dan ngawasin kamu terus. Masalah kamu sekarang udah jadi masalah ibu. Karena ibu adalah orang tua kamu sekarang. Pokoknya ibu harus tanggung jawab atas perbuatan anak ibu. Lihat anak saya. Kalau nggak saya laporkan ke polisi, biar ibu tahu. Kalau ibu pengen laporin polisi nggak apa-apa. Tapi kita harus cari buktinya dulu. Oke. Pak, di sini ada CCTV kan? Ada, Bu. Karena ada CCTV, jadi kita bisa cari tahu dulu siapa yang mulai dulu.
ngapain lo? Nujuk-nujuk gue. Lo lagi pakai ngotot-ngotot segala. Emang apa masalah sama lo? Hah? Lo cari gara-gara sama gue? Lo yang cari gara-gara sama gue. Lo yang ngomongin gue duluan. Jadi kamu yang mulai dulu. Lihat kan? Saya emang gak salah. Jadi gimana, Bu? Kasus ini mau dibawa ke kantor polisi lagi? Oke, saya tidak akan laporkan Ibu ke polisi. Dan Anda berdua harus membayar semua kerusakan yang ada di kafe saya. Baik, Pak. Nanti saya akan kasih nomor saya. Nanti Bapak kasih tahu aja kerugiannya berapa biayanya. Ya udah kalau gitu kami permisi dulu ya, Pak. Yuk. Kalian mau kemana? Udah deh, mendingan lo ikutin ibu tiri lo aja. Gue takut. Yaudah yuk cabut. Jangan tinggalin gue. Nadia, mau kemana kamu? Apaan sih, bukan urusan ibu. Sial. Si mereka takut main sama gue karena tahu gue anak tirinya bukan Sa. Sebentar lagi satu sekolah akan ngosipin gue. Ibu ngapain masuk? Ya bukan mau ikut pulang. Apaan sih? Sekarang dia bukan cuma ngerebut posisi mama. Dia juga bener-bener menghancurkan gue. Pak, tunggu Pak. Oh, siap. Baik. Pak, jangan ngebut-ngebut, Pak, saya bilang. Nadia, berhenti. Lo pikir lo bisa nyeramain gue, hah? Nadia, tunggu dulu, kita harus bicara. Ini terakhir kalinya ya kamu sikapnya seperti ini. Udah deh, gak usah ceramah. Terserah aku dong, aku pengen ngapain. Kamu itu bukan ibu aku. Aku gak lahir dari rahim kamu. Jadi kalau misalnya aku ngebantah kamu, aku gak bakal jadi anak durhaka. Nadia! 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 Nadia, buka pintunya, Nadia! Jangan sampai gue kurangin uang jajan kamu ya. Nadia! Aku gak peduli, udah sana pergi! Kok pada gak ngangkat sih? Ini semua gara-gara bukan Za. Pasti temen gue pada malas temenan sama gue gara-gara gue anak guru. Kasihan Mama, kelihatannya Mama sedih banget. Aku harus bikin Mama bahagia lagi. Ma? Ya sayang. Mama bisa nggak bantuin aku? Tadi aku disuruh bikin lukisan, tapi aku nggak tahu lukis apa. Ya udah sayang, Mama bantu ya. Dasar perempuan banget salah. Dia harus bayar semua ini. Gue bersumpah, dia pasti bakal nyesel karena udah masuk ke keluarga gue. Sayang, ini kamu warnain dulu di balon. Terus nanti kamu langsung tempelin ke karton. Nih coba, mau coba ya. Kak, sini lihat. Apa? Sumpah tuh orang licik banget sih. Bisa-bisanya dia ambil hatinya Kiran yang masih lugu. Dasar yang sihir. Gini banget sih.
Kita nggak bisa diem aja, Kak. Kita harus buat Kirana jauh dari ibu itu. Nadia, jangan. Kamu di sini aja. Tapi Oma, kita harus jauhin Kirana dari orang jahat. Kirana itu mengira Kansa itu reinkarnasi dari mama kalian. Jadi semakin kalian memaksa untuk dia menjauhinya, dia akan tambah dekat. Jadi sudahlah, biarin aja dulu. Oma, nggak bisa gitu dong. Enak banget dia terus-terusan nyuci otaknya Kirana. Kamu semua tidak usah khawatir. Tenang aja, ada Oma. Nanti Oma yang menanganinya. Gimana Bu? Saya diterima? Mama, itu siapa? Kirana sayang, kamu kenalin dulu ini Mbak Sari. Nanti yang akan mengasuh Kirana ini. Kirana, sekarang kalau ada butuh apa-apa, kasih tahu Mbak ya. Enggak. Kirana nggak mau ada pengasuh. Kan sekarang udah ada Mama. Jadi Mama aja yang ngurusin aku. Kirana, Mama kamu tuh sibuk. Pasti dia tidak ada waktu buat kamu. Iya kan Kansa? Pasti kamu sibuk kan? Tapi saya bisa kok Bu bagi waktunya. Saya bisa sebagai seorang ibu, istri, dan juga sebagai guru. Maaf ya Mbak, tapi aku sama Mama aja. Ayo Ma. Dia pasti udah ngajarin Kirana untuk ngomong kayak gitu. Dasar wanita licik. Bagus, Mama udah minum obat tidur ya. Dia gak bakal bangun sampai nanti pagi. Aman nih, kayaknya gak ada yang lihat. Di sini yang penduitnya. Dani, kamu lagi ngapain? Aku cuma mau ambil hak aku aja. Dani. Dani! 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 Dani, kemana uang itu, Dani? Kalau aku nggak mau kenapa? Ibu mau lapor ke Papa? Sekarang nggak usah ngalangin aku. Dani! 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 Dani, mau kemana kamu? Ibu nggak perlu tahu, Bu. Karena ibu bukan mamaku. Dani, astagfirullahaladzim. Dani! Dani! Dani, buka pintu. Dani, buka pintunya. Jangan sampai ibu laporin ke papa kamu ya. Dani! Dani! Pak! Pak! Ya Bu, ada apa? Tolong ikutin Dani, Pak. Ya Bu, ayo Bu, masuk Bu. Girls, gue on the way ke Butterfly ya. Ya Allah, Dani mau kemana sih? Pak, emang biasa ya Dani keluar malam-malam kayak gini? Memang seperti itu Bu, bahkan suka pakai mobil Pak Bahyu Bu. Berani-beraninya bukan saya ngikutin gue. Dipikir dia bisa ngejar gue. Pak, cepetan Pak.
aja. Pak, ngebut, Pak. Rasain lo. Pak, kalau ada orang ini, jangan kasih masuk ya. Tunggu. Kamu dilarang masuk. Lah, kenapa Pak? Kamu masih di bawah umur, nggak boleh masuk klub ini. Pak, teman saya ada di dalam, masa saya nggak boleh masuk? Kamu sebaiknya nggak usah ngebantah. Kalau saya bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Atau saya akan telepon ibu kamu. Mobil kayak lu gini nggak bakal bisa menang lawan gua. Yang ada lu yang kalah. Mana ada mobil Jepang bisa ngalahin mobil Eropa? Gua tantang lu 10 juta. Gua tantang 50 juta. Deal. Halo? Halo, Dani di mana? Hah? Ini Bu Kansa? Saya nggak tahu Bu, Dani di mana Bu? Kamu jangan bohong ya sama ibu. Dani ada di mana? Jangan sampai ibu bakal telepon orang tua kamu. Dan ibu bakal kasih tahu apa yang udah kamu lakuin sama Dani lakuin. Iya Bu, tunggu Bu. Iya, kita lagi di Jalan Ya Sudarso Bu, kita mau balapan. Oh ya udah kalau gitu, makasih. Rasain lo. Gue bilang juga apa? Lu gak berakal bisa lawan gue. Lihat pakai mata, mobil gua jadi rusak nih. Mau lu apa? Woi, lu kalau kan terima aja sih. Gak usah nabrak-nabrak segala. Apaan sih lu? Lu udah kalah. Bayar 50 juta sekarang. Kalau gue nggak mau kenapa? Hah? Lu mau ngadu sama bokap lu? Lu mau bilang mobil rusak karena balapan liar, iya? Woi, lu mau apa? Lu bilang apa? Lu udah nabrak mobil bokap gue. Lu gak mau bayar uang taruhan lu, kan? Terus lu mau lu apa? Kau pergi sih, Irfan! Woi! Diam, cepat geledah dia. Woi, lepasin gua! Woi, gua masih bisa lawan lu ya? Lu ngelawan lu. Coba ya kalau lu berani ya. Bakal gua temuin bokap lu. Bos, dapat bos. Dani? Dani, kamu di mana, Dani?
Masya Allah! Dani! Dani! Sial, kenapa tuh orang ada di sini? Ngapain sih, Bu? Masih aja ikut campur dengan urusan saya, Bu. Sadar dong, Bu. Ibu bukan siapa-siapa. Pulang kamu sekarang. Ayo pulang atau ibu bakal video call papa kamu. Ayo pulang sekarang. Ayo pulang. Aku tungguin Mama di sini aja deh. Dia emang pembawa sial. Hidup gue hancur gara-gara dia. Sekarang gak ada yang mau temenin gue lagi. Rese banget sih. Rese banget tuh orang. Kenapa lo? Tadi kan gue trek-trekan. Terus dia tiba-tiba datang tuh nenek sihir dan ngancem gue video call ke papa kalau gue gak mau pulang. Dia cerita-cerita lagi kalau lo punya masalah di kafe. Gue udah bener-bener gak tahan lagi. Sekarang kita harus mikirin caranya supaya dia cabut dari sini. Siapa sih yang nelfon malam-malam? Apa udah Mas Bayu? Halo? Saatnya beraksi. Kok nggak ada suaranya? Ini obat tidurnya Oma. Ayo cepetan. Iseng banget sih. Malam-malam nanya nelfon tapi pas diangkat nggak ada suaranya. Ini untuk Bibi, ini untuk Bapak. Uang ini untuk apa, Neng? Selama ini, Bibi sama Bapak kerjanya udah bagus. Jadi itu bonus untuk kalian. Oh ya, malam ini Bibi sama Bapak boleh kok pergi. Tapi Neng, ini beneran. Iya, mas saya bohongan. Ya udah sana pergi. Ya udah tuh kalau gitu mah, kebeneran ya. Bibi udah lama banget kagak pernah ke pasar malam. Ayo. Iya. Yuk. Kita borong yang banyak. Iya. Iya. Makasih ya, Non. Makasih, Non. Bagus. Pembantu udah pergi. Oma tadi minum obat tidur. Jadi baru bangun pagi. Sekarang gak ada yang bisa nolongin wanita jahat itu. Aku pusing banget ya. Apa karena kecapean kali ya? Kasihan Kirana sampai ketiduran di situ. Nah, kalau gini kan asapnya nggak bisa keluar. Saing loh. Sekarang tuh penyihir nggak tahu kalau banyak asap di kamarnya.
Gimana kak? Beres. Bawang pintunya udah gue sumpuin pakai lampu, jadi asapnya nggak bakal keluar.